Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, pertemuan kita kali ini kita masih mempelajari tema 4, yaitu tentang sehat itu penting, subtema 1 dan PB 4. Kelas 5 SD Lab School VIP UMJ. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, sebelum memulai ke pembelajaran berikutnya, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang kedua, siswa dapat membedakan kata, baris, sampiran, serta isinya sesuai dengan ciri-ciri pantun. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh interaksi sosial di rumah dan di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang warga masyarakat. Untuk mendapatkan hak tersebut, tentu saja ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, salah satu hak sebagai seorang anggota masyarakat adalah mendapat lingkungan yang sehat dan bersih. Agar hak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat itu dapat terpenuhi, kita berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa bekerja sama dengan warga lainnya dalam membersihkan lingkungan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Selain pekerjaan menjadi ringan, kerjasama juga dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara sesama warga. Sekarang teman-teman coba amatilah gambar-gambar yang ada di sini. Ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama, di sini ada warga sedang bergotong royong atau bekerja bakti untuk membangun jalan atau memperbaiki jalan di sekitar lingkungan rumah. Lalu untuk gambar yang kedua di sebelah kanannya, di sini ada warga-warga juga sedang bergotong royong ataupun bekerja bakti membersihkan sungai yang penuh dengan sampah-sampah. Ini tujuannya agar lingkungan di sekitar mereka itu bersih dan sehat. Untuk gambar yang ketiga, di sini ada poskamling, ya. Di sini warga-warga dibuat jadwal untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan masyarakat, ya. Jadi di sini orang berjaga malam untuk meningkatkan keamanan warga supaya warga di sana itu merasa aman, seperti itu. Lalu untuk gambar yang keempat, di sini ada bapak-bapak ya, bapak-bapak lagi di masjid. Nah, di sini pembentukan panitia untuk mengurus masjid. Jadi masjid tempat ibadah warga masyarakat di sekitar itu harus dijaga juga. Itu adalah kewajiban semua warga lingkungan di sekitar masjid tersebut. Next, kita ke mengidentifikasi pantun beserta jenisnya. Nah, teman-teman, pada pembahasan di subtema sebelumnya, kita telah mempelajari ciri-ciri pantun serta jenis-jenisnya. Setelah teman-teman memahaminya, sekarang teman-teman mengidentifikasi pantun beserta jenisnya. Nah, di sini perhatikanlah apakah kata, baris, sampiran, serta isinya sesuai dengan ciri-ciri pantun. Perhatikan contoh berikut ini. 1.
buah nanas, buah mangga. Yang kedua, paling enak dibuat acar. Yang ketiga, ayo kita berolahraga. Yang keempat, agar darah tetap lancar. Jadi, teman-teman, di sini pantunnya terdapat ciri-ciri, ya. Nah, ciri-cirinya itu seperti berikut. Yang pertama, pantun tersebut terdiri dari satu bait. Nah, satu bait itu ada 4 baris ya teman-teman, atau 4 kalimat. Yang kedua, setiap bait terdiri dari 4 baris atau kalimat. Nah, baris ke-1 sampai dengan ke-4. Lalu yang ketiga, ada kalimat sampiran. Buah nanas, buah mangga. Paling enak dibuat acar. Nah, baris pertama dan baris kedua ini disebut dengan kalimat sampiran, ya. Lalu ada juga kalimat isi pantun. Maaf ya teman-teman, di sini Bunda salah. Harusnya kalimat isi pantun. Nah, ayo kita berolahraga agar darah tetap lancar. Jadi, baris pertama dan baris kedua di sini adalah kalimat sampiran, sedangkan kalimat yang ketiga dan keempat atau baris ketiga dan keempat ini disebut dengan kalimat isi pantun, ya teman-teman. Lalu ciri-ciri yang kelima ada jumlah suku kata. Baris pertama berjumlah 8 suku kata. Baris kedua berjumlah 8 suku kata. Baris ketiga berjumlah 7 suku kata. Dan baris keempat berjumlah 9 suku kata. Suku kata itu adalah penggalan kata ya teman-teman. Nah, untuk jumlah suku kata yang biasanya ada di pantun itu terdiri dari 8 suku kata sampai dengan 12 suku kata. Cara menentukannya, misalnya di sini ada untuk yang baris pertama ya, atau kalimat pertama pada pantun, di sini terdapat 8 suku kata. Jadi, bu itu 1 suku kata. Ah, 2 suku kata. Nah, 3 suku kata. Yang keempat maksudnya, nas. Nah, nas itu yang keempat. Lalu, bu yang kelima, ah yang keenam, mang yang ketujuh, ga yang kedelapan. Begitupun baris-baris berikutnya. Itu adalah cara menentukan jumlah suku katanya. Lalu untuk ciri-ciri pantun yang keenam, di sini ada rima atau sajak berpola. Nah, rima atau sajak berpola ini dia harus ABAB. Maksudnya adalah seperti ini. Di sini pantunnya ada 1 bait, ada 4 baris. Baris pertama itu berujung A, ya, berujung ga, GA, ga. Untuk baris kedua, nah di akhirnya itu berakhiran atau berujung ar. Sedangkan baris ketiga ini berakhiran ga. Yang keempat juga ar. Berarti ini udah pas ya teman-teman. Jadi baris pertama ini ga, baris ketiga juga ga. Baris kedua ar, baris keempat juga ar. Makanya disebut ini rima bersajak berpola ABAB. ABAB ya teman-teman. Oke, kita next ke berikutnya. Di sini ada interaksi sosial di rumah dan lingkungan masyarakat. Nah, ini untuk gambar contoh interaksi sosial di rumah bersama keluarga atau orang-orang terdekat yang ada di rumah. Lalu yang kedua ada di interaksi sosial di lingkungan masyarakat bersama warga sekitarnya. Ya, teman-teman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu melakukan interaksi dengan individu lain, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Semua individu melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama.
Di dalam lingkungan rumah, semua anggota keluarga berinteraksi dengan baik supaya tercipta keluarga yang nyaman, sehat, dan bahagia. Di lingkungan masyarakat, semua anggota masyarakat harus berinteraksi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Berikut contoh interaksi sosial di rumah dan di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat di sini. Adapun contoh interaksi sosial di rumah. Yang pertama, membantu ayah mencuci motor di halaman. Itu merupakan contoh interaksi sosial di rumah. Yang kedua, menemani ibu membuat kue di dapur. Yang ketiga, mengajak adik bermain ayunan. Yang keempat, belajar bersama kakak di kamar. Dan contoh interaksi sosial di masyarakat, yang pertama, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan dengan ikut ronda pada malam hari. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan dengan musyawarah. Yang keempat, menghormati tetangga yang sedang beribadah. Nah, jadi itulah contoh-contoh interaksi sosial di rumah maupun di masyarakat ya teman-teman. Duniawi, keluarga merupakan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Interaksi sosial yang baik dengan keluarga akan membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena interaksi sosial merupakan cara kita untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidup dan mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama dalam keluarga adalah menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan anggota keluarga. Ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mempelajari tema 4 PB4 ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih banyak. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.